Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul The Frog. Anime ini rilis tahun 2014. Genrenya komedi, game, school, sama seinen. Seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film diawali dengan anak bernama Shibasaki Roka. Terlihat dia lagi bagiin pamflet perekrutan untuk anggota klubnya. Di situ kagak sengaja kesenggol, jadi pada jatuh dah. Nah, di situ terdapat cowok berambut orange bernama Kazama Kenji yang memberikan pamflet yang jatuh. Kenji punya dua teman, Nagayama dan Yokoshima. Kenji disebut-sebut sebagai berandalan di sekolahan tersebut dan mempunyai mimpi untuk menguasai dunia. Tapi sampai saat ini berandalan itu belum pernah melakukan kejahatan sama sekali. Yokoshima sampai nyuruh buat tobat dan masuk klub aja. Kenji merasa kalau masuk klub bakalan membosankan. Di sisi lain, cewek tadi bernama Roka mempunyai masalah sama klubnya. Yang mana klubnya itu klub pembuat game. Cuma saat ini, klub tersebut terancam mau dibubarkan. Karena terlihat dari kreativitas klub tersebut belum menghasilkan apa-apa. Ditambah anggotanya kagak nambah-nambah. Sementara itu Kenji dan dua orang anak buahnya melihat klub-klub yang ada di sana dan kagak sengaja dia melihat seperti ada kebakaran di satu ruangan klub. Pas masuk benar aja itu klubnya Shiroka. Kenji langsung memadamkan api tersebut. Tapi bukannya berterima kasih, mereka malah menyakiti anak buahnya dengan listrik sama air. Lantas dia dapat serangan di sana. Kenji kagak ngerti maksudnya apaan. Mereka kagak mau kalau nanti sampai ada orang yang tahu mereka melakukan bakar-bakar di dalam ruangan. Jadi si Kenji juga mau diserang. Tapi pas pakai jurus ngerayu Shiroka malah kagak mempan sama sekali. Dan Kenji langsung kenok ketika dihajar sama anggota lain bernama Chitose. Kenji kagak ada pilihan lain selain kabur dari sana. Tapi dia tidak bisa meninggalkan teman-temannya itu. Yang lainnya udah pada memberikan pilihan kepada si Kenji di sana tanpa pikir panjang karena takut, dia pun lari keluar. Mereka pun mengejarnya. Kenji benar-benar ketakutan, tapi ujungnya dia kena juga sama si Roka. Dia berterima kasih udah memadamkan apinya. Dia dan anggotanya sengaja menyalakan petasan di sana supaya menarik minat orang yang masuk klub itu. Kenji kagak ngerti itu klub apaan, yang katanya itu klub pembuatan game. Lantas Kenji kagak tertarik, tapi Shiroka ini mengancam dengan sangat horor sehingga dia dibawa ke klub lagi dengan muka tertutup seperti itu. Sedangkan anak buahnya udah pada keluar. Kenji diberikan pilihan mau gabung klub tersebut atau dia bakalan dapat siksaan. Dia pun secara terpaksa menerima ajakan mereka. Setelah itu barulah mereka memperkenalkan diri anggotanya. Ada Chitose sama Sakura. Chitose udah kagak mau tahu lagi. Dia langsung aja memberikan formulir pendaftarannya. Kenji sebenarnya kagak ada pilihan lain, dia pun menulisnya. Dia punya rencana buat ke kantor duluan dan membatalkan gabungnya itu. Tapi ternyata orang yang satunya ternyata guru pembimbing klub tersebut. Jadi Kenji auto udah jadi anggota. Karena dia kagak terima, alhasil dia mengambil formulirnya kembali lalu kabur. Tapi tidak semudah itu, si Sakura larinya cepat banget dan dia balik lagi karena ada lain hal. Terus di depannya tiba-tiba ada Shiroka. Dia mengeluarkan keimutannya lagi di situ, tapi kali ini tidak mempan sama sekali. Malah dia yang udah kena mental. Tapi dia masih kuat lalu menutup area itu dengan kain hitam biar Kenji kagak bisa kemana-mana. Dikala Kenji mau dikarungin, Kenji menerobos tirai tersebut. Dan hasilnya dia salah memilih jalan. Kenji hampir terjatuh. Untungnya Shiroka menolongnya. Kenji sebenarnya udah nyuruh buat melepaskannya, tapi Shiroka kagak mau. Kini anggota macam Kenji lah yang dia cari-cari, namun seketika semangatnya turun. Tangannya udah pegel dan perutnya sakit. Dia berpikiran kagak bakalan bisa hamil nantinya. Untungnya Chitose dan Sakura menolongnya. Pas udah ditolongin, akhirnya Kenji berserah kalau dia mau jadi anggota klub pembuat game. Besoknya dia cerita sama anak buahnya, tapi itu orang berdua kagak inget kejadian kemarin. Gara-gara Sakura sama Minami. Tak lama datang si Ataru, dia temen si Kenji waktu kecil, cuma kini beda alur. Dia kini jadi wakil ketua OSIS, beda dengan ketiga orang itu. Terus dia mendengar kalau si Kenji masuk klub pembuatan game. Dia menilai klub tersebut berbahaya. Bukan soal klubnya, tapi orang yang ada di dalamnya bernama Chitose.
Ternyata dia itu adalah ketua OSIS. Semuanya termasuk murid, staf, bahkan guru kalah sama dia. Jadi itulah musuh bebuyutan si Ataru. Tak lama panjang umur, si Chitose-nya nongol. Lagi di ruangan ganti pakaian, dia menuduh mereka berempat mau ngintip. Tapi Kenji membuat pembelaan kalau kagak mungkin bisa ngintip kalau setinggi itu. Bisa aja mereka digendong, tapi mau apa juga ya kan? Akhirnya di situ terjadilah adu mulut antara dua rival abadi. Ataru seperti terkena masokis gitu. Makin kejam yang dia dapatkan, maka semakin lebih terangsang. Alhasil di situ Chitose mengeluarkan lokernya. Kenji menyuruhnya buat kabur, tapi dia mau membela si Kenji dan mau melawannya. Akhirnya dibantu sama Nagayama dan Yokoshima. Kenji auto dicuekin, tapi tak berselang lama si Kenji dibutuhkan. Akhirnya dia langsung aja membantu dengan menendangnya. Akhirnya berhasil, Chitose mengakui kekuatan si Kenji, tapi mereka berdua udah masuk ke ruangan ganti cewek. Alhasil dengan itu Kenji sama Ataru diskorsing. Terus datang si Roka yang memberitahu jadwal mereka kumpul. Nampak dia nanya lagi apakah Kenji beneran mau ikutan. Karena dia udah ngasih formulir, mau nggak mau dia harus ikut. Terus Kenji ampe ke bawah mimpi setelah diskorsing. Sementara itu ada cewek bernama Takao. Dia kaget ketika klub pembuatan game tidak jadi dibubarkan. Karena ada anggota baru yaitu si Kenji. Setelah itu di klub mereka terlihat lagi merayakan keberhasilan mereka menghindari klubnya itu untuk dibubarkan. Belum juga apa-apa si Kenji udah di Discord. Mungkin besok juga dia bakalan masuk lagi. Chitose kagak peduli sama Kenji. Mau datang atau enggak juga, yang penting klubnya itu kagak dibubarin. Tapi si Roka yakin kalau si Kenji bakalan mau datang ke sana. Sementara itu si Kenji lagi main-mainin kucing di lapangan. Tak lama dia kedatangan seseorang berjubah hitam. Kenji kaget kedatangan orang-orang misterius itu. Langsung aja mereka mengelilingi si Kenji. Bukannya Kenji yang pusing, malah mereka sendiri yang pusing dan mau muntah. Kenji udah kesel dengan mereka, kalau kagak membuka jubahnya dia bakalan menghajarnya. Tak lama pas dia buka ternyata Takao. Mereka dari klub pembuatan game juga. Kenji nganggepnya kalau si Takao itu satu klub sama dia. Tapi ternyata emang klubnya itu ada dua. Tapi klubnya si Takao lah yang paling asli. Klub si Roka itu cuma klub oplosan. Kagak jelas. Lantas Kenji sok mendengarnya. Dia udah masuk klub kagak jelas. Takao menyuruh Kenji untuk keluar dari klub supaya klubnya si Roka bisa dibubarkan. Dia mulai mengerti kenapa Roka sangat ngotot buat merekrut si Kenji. Dia kagak mau menurutinya dan mau pulang aja. Tapi sama mereka dijagain gitu. Terus di situ ada anggotanya bernama Sakura Gaoka. Dia bingung ini cewek atau cowok. Anggota yang lain bernama Inada merasa kalau ini bakalan terjadi hal yang buruk. Kalau semisal si Sakura mengaku kalau dia laki-laki. Bisa jadi dia ditonjok. Pas diperlihatkan ternyata dia menggunakan pakaian wanita. Lantas Inada kaget dengan itu. Baju yang dia kasih dipakai, padahal Sakura membencinya. Mereka berdua auto lemes. Ini tinggal satu orang lelaki yang jangkung itu. Udah pasti dia laki-laki. Walaupun itu laki-laki katanya dia lembek banget. Tapi itu orang malah ngakunya cewek. Jadi ditonjok dah ampe pingsan. Takao udah murka, teman-temannya dikalahkan. Sampai dia mau lapor polisi. Inada mendengar rumor kalau si Kenji agak-agak mesum gitu. Padahal dia kagak tahu apa-apa. Si Takao jadi ketakutan begitu melindungi kepunyaannya. Tak lama mobil polisi pun lewat. Dikira emang beneran si Takao itu nelpon polisi. Taunya mereka tahu sendiri kalau ada keributan orang pakai jubah hitam. Nah mereka kagak jujur kalau mereka lah yang melakukannya. Dan di situ yang jadi korbannya si Yamada yang lagi pingsan. Kasian ini anak kagak bersalah dibawa ke kantor polisi. Besoknya terlihat klub si Roka lagi ngadain kayak drama gitu. Lantas Kenji yang ada di sana merasa jijik dengan klub kagak jelas ini. Mau kabur pun dia kagak bisa. Ditambah itu orang-orang kenapa tergeletak begitu. Setelahnya mereka ngomongin tentang festival budaya yang nanti bakalan ikut serta klubnya. Tapi sebelum itu si Kenji mau menanyakan terlebih dahulu tentang si Takao. Tapi tak lama Takao-nya datang. Dia mengharapkan klubnya itu bakalan bener-bener dibubarkan. Cuma bukannya malah baik, tapi dia yang kena siksa. Roka yang mau membantu malah ditolak gitu aja. Lalu si Takao-nya pergi. Roka pun mengejarnya. Disitulah si Kenji menanyakan kenapa klub pembuatan game ada dua. Ternyata dulunya emang si Roka itu masuk klubnya si Takao. Tapi karena ada lain hal yang membuat klub tersebut terperosot.
Nah, yang bikin klub baru lagi ternyata sebenarnya si Chitose dan menjadikan si Roka sebagai ketuanya. Jadi yang salah si Chitose ini harusnya. Chitose sama Roka itu udah temenan dari kecil, jadi dia menyuruh si Kenji untuk menyusulnya. Karena kagak ada yang mau nyusul. Pas disusul mereka berdua udah ribut gitu. Langsung aja si Kenji memberitahu kalau si Roka kagak berniat jahat. Dia mau memberikannya handuk dan juga meminta maaf, tapi si Takao kagak menerima permintaan maafnya itu. Dia malah ngajak tanding untuk festival nanti, siapa yang paling rame. Dan yang menang klubnya Roka bakalan gabung sama si Takao. Lantas Roka bingung, Kenji menyuruhnya untuk menerima tantangan tersebut. Akhirnya diterimalah. Setelahnya mereka berdua kembali memberitahu situasinya. Pembimbingnya yang suka tidur kagak mau kalau digabungkan, jadinya di situ mereka harus menang intinya. Kenji udah yakin kalau si Roka udah menyiapkan rencana. Taunya dia masih kebingungan. Singkat cerita, klub si Kenji lagi ngomongin rencana mereka buat festival nanti. Cuma kaget ketika anggota yang ada di situ kagak bisa membuat game sama sekali, apalagi si Roka. Dia cuma bisa main doang. Agar bisa menang tidak ada cara lain selain harus bermain licik, yaitu menghancurkan komputer mereka. Kenji disuruh untuk jadi mata-mata klub si Takao. Dia tentunya kagak mau, alhasil ditentukanlah dengan bermain game. Kalau kalah berarti harus mau, dan di situ si Kenji kalah. Dia harus memata-matai si Takao. Dia ditemenin si Roka, pas lagi ngintip ketahuan sama si Takao. Alhasil dia memasukkan si Kenji, beda dengan si Roka yang disimpan di luar. Kenji baru inget dengan si Yamada yang kemarin dia tonjok, dan ada juga si Sakura Gaoka yang datang tapi pakai pakaian laki-laki. Karena malu jadi dia ganti dulu. Di situ Kenji diberikan masukan dan diperlihatkan cara membuat game itu kayak gimana dan lain-lain. Sampai akhirnya mereka menunggu momen di mana si Kenji bakalan merasakan opainya si Takao. Roka yang ngerti langsung aja masuk lalu mendorongnya, kebetulan posisinya pas banget kayak gitu. Ditabuklah si Kenji. Si Roka auto diusir. Di situ si Takao mengajak buat masuk ke klubnya aja. Tapi si Kenjinya kagak mau, dia pengen tetap bersama klubnya si Roka dan ditentukan hasil akhir. Pas keluar di sana ada si Roka yang lagi merenung. Pas kembali ke ruangan klub terlihat ketiga orang itu lagi main monopoli buatannya si Chitose. Cuma buatannya itu tidak ramah banget anjir. Apalagi katanya game-game kayak gitu bakalan laku pas festival nanti. Kenji kagak yakin kalau sama idenya mereka. Kalau cuma nampilin gitu doang, sementara itu si Sakura Gaoka yang udah mengganti bajunya kini udah balik lagi. Tapi si Kenjinya kagak ada, yang malah membuat si Inada mimisan liatnya. Singkat cerita, festivalnya dimulai. Terlihat alumni yang sekolah di sana pun ikut merayakan. Tapi mereka dikagetkan sama dua kubu yang mau adu kemampuan. Di situ si Inada membacakan kembali pertarungannya. Dan juga kalau kalah si tim Kenji harus masuk klubnya si Takao. Nah parahnya tim Roka kalau menang bisa memegang kepunyaannya si Takao, kan gak berfaedah ya. Langsung aja ke pertarungannya. Nampak terlihat banyak sekali yang ngantri untuk menunggu giliran main game bikinan klub si Takao. Tak lama datang si Kenji yang mau melihat keadaan di sana doang. Lagi-lagi si Sakura Gaoka kasihan jir, disuruh pakai baju cewek mulu. Bahkan Yamada juga pakai pakaian cewek jir. Setelah itu si Kenji ngajak Takao buat melihat timnya. Pas diperlihatkan banyak banget orang yang ngantri. Tim mereka gamenya lebih yang offline dan familiar. Takao kagak terima kalau itu bukan game buatan. Mereka bisa membuat tempat segede itu berkat si Chitose yang memanfaatkan anggota OSIS-nya. Tak lama Chitose-nya datang, dia memberitahu kalau timnya kagak salah menggunakan cara yang mereka pakai ini. Game buatan mereka asli. Akhirnya di situ si Takao nangis karena kalah ngomong. Chitose pun meminta maaf, apalagi dia yang jadi penyebab kehancuran klubnya. Dia sebagai teman kecilnya si Roka cuma mau melihatnya nyaman dan bahagia. Setelah itu mereka mengunjungi si Roka yang nampak dia lagi menyutradai yang lagi akting. Roka kelihatan sangat menikmatinya. Dimulai dari situ si Takao mengakui kekalahannya. Ketika mau pergi, Roka ngomong walaupun mereka udah beda klub. Dia cuma pengen berteman, udah itu doang. Dan kalau bisa gabung sama klubnya, alhasil dihajarlah si Roka. Sore harinya ketika api unggun, si Kenji lagi di atas sama si Roka. Roka sangat berterima kasih sama si Kenji.
yang mau gabung sama klubnya dan sekaligus menyelamatkan klubnya jadi kagak bubar. Besoknya ketika Takao lagi tenang-tenangnya, ketemu dengan klubnya Shiroka. Chitose mau menagih hutang bagi yang menang. Dia auto kabur dah. Singkat cerita ketika si Takao lagi mau menyobeki nama di atas pintu, kebetulan si Kenji keluar, hampir aja kena. Takao refleks langsung mencakarnya. Kenji terkena jurus si Takao itu, terus rencananya mereka mau menentukan nama buat klubnya itu. Nah udah ada beberapa yang nyaranin tapi belum cocok. Sampai akhirnya harus Kenji juga yang nentuin. Dia juga sama biasa aja tapi masih bisa diterima. Tapi tak lama guru pembimbingnya datang kalau nama klub mereka udah ditentukan sama sekolah. Diskusi mereka percuma, nama klubnya adalah klub pembuatan game sementara, yang lainnya auto lemes dengernya. Beda dengan si Takao malah ngakak pendengar itu lalu dia pergi. Kenji merasa kalau itu cocok, tapi yang lainnya pada kagak terima. Terus si Takao balik lagi mau minta maaf doang. Bukannya tambah baik, Shiroka malah marah. Besoknya Nagayama dan Yokoshima melihat kalau si Kenji udah enjoy masuk klub pembuatan game. Tak lama di depan mereka ada berandalan. Dengan beraninya si Kenji meminta untuk tidak menghalangi jalan. Tak lama juga si Ataru datang memberitahu kalau mereka berandalan dari grup musik yang bernama Orkes 14 Kedurjanaan. Lantas Kenji udah salah sasaran. Sementara itu para cewek-ceweknya lagi main monopoli buatannya si Chitose yang mesum itu. Karena mainnya harus 4 orang, Takao dipaksa buat ikutan sampai diikat kayak gitu. Tak lama datang si Ataru yang memberitahu kalau si Kenji lagi dihajarin sama geng musik. Lantas Shiroka auto panik harus gimana? Si Takao langsung menubruk Shiroka biar sadar kalau ketua harus berbuat sesuatu. Berkat tubrukan itu Shiroka pengen pipis dan mengajak Chitose dan si Sakura. Awalnya si Takao biasa aja tapi tak berselang lama dia ditinggalin berdua sama si Ataru di sana. Di sisi lain si Kenji dibawa ke rumah kosong gitu. Kenji udah salah sasaran banget. Tak lama ada anak buahnya memeriksa tasnya si Kenji. Yang di dalamnya terdapat game monopoli mesum buatannya si Chitose. Entah kenapa itu ada di dalam tasnya. Kenji kepikiran kenapa dia bisa jadi berandalan kayak gitu. Sementara para berandalan tadi lagi ngerebutin game tersebut. Yang cuma bisa dimainkan 4 pemain doang. Akhirnya dibuatlah duel 4 lawan 4. Sebelum main, tapi ketuanya tidak diajak main, auto sedih lah dia. Mereka adu tekad dengan cara menunjukkan foto-foto cewek yang mereka ambil, yang berdamage besar. Cuma di tengah itu si ketua masih kagak terima, dia mau main juga. Jadinya dia meminta Kenji dan teman-temannya setim sama dia. Yang kebetulan 4 orang, tapi Kenji menyuruh si ketua buat memberhentikan anak buahnya itu. Alhasil sama dia dihancurin game tersebut. Mereka pun meminta maaf karena udah kagak sopan sama bosnya. Tak lama Kenji menabrak si ketua itu entah kenapa. Jadinya dia disiksa lagi dah. Berbarengan dengan anggota klub pembuatan game pada datang. Mereka kaget dan curiga kalau cewek-cewek itu ada hubungannya sama si Kenji. Lantas si ketua mencoba nebak, tapi kagak ada yang tepat. Tim cewek udah kagak sabar pengen gelut, tapi ketuanya kagak mau kalau ribut sama cewek. Pas diberi masukan sama anak buahnya, barulah terjadi war di sana. Nampak berandalan itu sangat lembek semua, bahkan yang dikatakan Roka yang paling lemah, mereka kalah juga. Si ketua baru ingat kalau si Roka itu adalah orang yang paling kuat di sekolahan mereka. Lantas Kenji kagak berdaya, orang yang terkuat ada di sisinya. Terus dia mau menghajar si Roka, tapi untungnya si Kenji langsung menahannya, lalu menunjuknya. Dengan begini semuanya selesai. Mereka mau bersiap-siap pulang, dan Roka mengajak main game haram itu lagi. Sementara anak buahnya masih belum ditolongin. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Bila anime ini mau dilanjutkan, silahkan like yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.